Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qal haddatsana al-Hakim Abu Fadli al-Haddadi. Qal haddatsana Muhammad bin Yahya al-Maruzi. Qal haddatsana Muhammad bin Nafi' an-Naisaburi. Qal haddatsana Mus'ab bin Kiram. Qal haddatsana Dawud at-Ta'i anil A'mash anil Thamamah bin Uqbah an Zaid bin Arqam. Qal, berkata Faqih Samarkandi, menceritakan kepada kami oleh Al-Hakim Abu Fadli Al-Haddad. Berkata ia menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al-Maruzi, menceritakan kepada kami Muhammad bin Nafi' An-Naisaburi, menceritakan kepada kami Mus'ab bin Kiram, menceritakan kepada kami Daud At-Ta'i, diambil dari A'mas, dari Thamamah bin Uqbah, dari Zaid bin Arqam. Beliau berkata, Ja'a rajulun min ahlil kitab ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari kelompok ahlil kitab. Berarti kalau disebut ahlil kitab ini orang Yahudi. Bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia berkata, Ya Abal Qasim, hai ayah si Qasim. Jadi Nabi dikuniyahkan dengan Abal Qasim karena anak beliau salah satunya bernama Qasim. Salah satunya bernama Qasim. Ataz'amu anna ahlal jannati ya'kuluna washrabun. Apakah engkau mengklaim bahwa penduduk surga mereka itu makan dan minum? Itu pertanyaan Yahudi kepada Nabi. Apakah engkau mengklaim bahwa penduduk surga mereka makan dan minum? Apa jawaban Nabi? Faqala na'am. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ata rajulin fil akli wasyurbi wal jima'. Jawaban Nabi, iya, kata Nabi. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, sungguh seseorang di antara mereka penduduk surga akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki di dalam makan, minum, dan jima, kata Rasulullah. Jadi Nabi bukan hanya menjawab pertanyaan Yahudi bahwa penduduk surga makan dan minum, bahkan Nabi menambah jawaban dengan mengatakan bahwa makan dan minum penduduk surga itu 100 kali lebih hebat dari makan dan minum dan jima
penduduk dunia. Karena setiap orang-orang yang dalam surga nanti diberi kekuatan oleh Allah di dalam makan, diberi kekuatan oleh Allah dalam minum, dan di dalam berhubungan intim seperti 100 orang di dunia ini. Lagi tertuhdro ditanya jino. Berarti menyothidro tanya jino thidro perumoh, berarti dalam surga paling kurang tertuhdro puna perumoh. Ya kan? Nah, munyo jino put perumoh tu paling kurang dalam surga ya kali putnya nyan minimal, karena kekuatan kita nanti bertambah 100 kali lipat. Nah, qal Yahudi berkata lagi, fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu yakuna lahu hajah. Sungguh orang-orang yang makan dan minum pasti mereka buang hajat, kata Yahudi. Kalau sering makan, sering minum, pasti butuh buang hajat. Pasti sakit pasti sakit id. Wal jannatu thayyibah laisa fiha adza. Kata Yahudi, padahal surga itu thayyibah. Surga itu bagus, bersih, rapi. Laisa fiha adza. Tidak mungkin di dalamnya ada kotoran. Nah, jadi Yahudi ini menyanggah, kalau makan dan minum masih ada di dalam surga, pasti butuh buang hajat. Padahal surga tidak mungkin di dalamnya ada kotoran, kata Yahudi. Han mungkin dalam surga na WC. Nyolud hat datang maju kan ti a ta ke ada. Lud hat jeb is a ta ke ada. Han mungkin dalam surga na WC sebab surganya tempat yang baik, kata Yahudi. Apa kata Rasulullah? Qal Rasulullah mengatakan, hajatu ahadihim urqun huwa karihil misk. Kata Rasulullah, hajat salah seorang daripada mereka penduduk surga itu adalah urqun, bentuknya keringat. Jadi kita nanti buang hajat dalam bentuk berkeringat, keluar keringat. Keringat itu huwa karihil miski. Keringat itu seperti harumnya minyak misik, kata Rasulullah. Lagian keluar keringat, buang hajat. Jadi rupanya, bapak-bapak, lain kita makan, lain keluar ya. Makanan dunia walaupun begitu enak, ya, begitu sedap kita makan, tapi kalau keluarnya baunya sangat tidak enak. Kep dadat bed itu bit makanan dunia. Tapi makanan surga yang sangat enak-enak waktu dimakan, keluarnya pun sangat wangi. Inilah thayyibahnya makanan surga. Sangat baiknya makanan surga. Nah, jadi itu jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan Yahudi. Berarti disimpulkan, dalam surga orang-orang tetap makan dan minum dan berhubungan intim, tetapi di dalam surga tidak ada WC, tidak ada mani di dalam surga. Kotoran atau hajat akan dibuang melalui keringat dalam surga. Qal Faqih Al-Laitsi berkata, haddatsana Muhammad bin Fadli, menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadli dengan isnadnya dari Abi Muawiyah, dari A'mas, dari Abi Asyras, dari Mu'tab bin Sima terhadap firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Tuba lahum wa husnu ma'ab. Surah Ar-Ra'du ayat 29. Apa kata Mu'tab bin Sima terhadap firman Allah ini? Ini akan diceritakan. Qal, beliau berkata, tuba syajaratun fil jannah. Tadi Allah mengatakan tuba lahum. Tuba bagi mereka itu. Mereka yang dimaksud penduduk surga. Wa husnu ma'ab, dan tempat tinggal yang terbaik. Tempat kembali yang terbaik. Jadi tuba itu apa? Syajaratun fil jannah, rupanya tuba itu adalah nama satu pokok kayu di dalam surga.
Bahasa Aceh, bak kaya tu bah kena. Nanti ingat ngekeun bak tu bah. Mulah-ulah bak je yang kan. Atoi bacut saho ngan bak boh luk na. Nah, tuba. Tapi tuba dalam surga hanat lagi nya kau lagi nya nekeun. Tuba nama pokok kayu di dalam surga. Laisa fil jannah darun illa yadhilluha ghasnun min aghsaniha. Yang tidak ada rumah-rumah di dalam surga kecuali ternaungi oleh cabang-cabang daripada banyak sekali cabang-cabang pohon tuba tersebut. Bayangkan betapa besar pohon tuba itu berarti. Karena semua rumah-rumah yang luasnya sangat luas dalam surga nanti dinaungi oleh pohon tersebut. Tidak ada satu rumah pun yang keluar dari naungan pohon tersebut. Nah. Fihi alwanus samar. Di pohon tuba itu ada berbagai macam buah-buahan. Satu pokok memiliki berbagai jenis buah. Nyatanya jino saboh bai badrin. Mungkin dewi bomam pelaminan. Kalau pohon durian tetap buahnya durian. Pohon mangga tetap buahnya mangga. Tapi pohon tuba memiliki berbagai macam buah kata beliau. Yaqa'u alaihi tairun, yang berhenti berdiri di situ di atas pohon tuba burung. Fa idza ishtaha ahaduhum tairan, apabila salah seorang dari penduduk surga ingin makan burung, maknanya daging burung, da'ahu, tinggal mereka memanggil burung tersebut. Fawaqa'a ala khawanihi, maka di saat dipanggil burung itu langsung jatuh di atas meja makan penduduk surga. Ya, nang hayu ngi. Bantahui hoi laju kenan. Danyo bantahui iplung. Kreh kroh danyo iplung. Dedek adun budah kreh kroh de gadoh burung mendung. Penduduk surga nanti tinggal memanggil burung tersebut dan burung itu langsung jatuh di atas meja makan dan langsung dapat dimakan. Wa akala min ahadi janibai qadidan wa min akhar syu'an. Dapat dimakan burung itu dari satu sisinya dalam bentuk qadidan, dendeng, daging yang keras, dari satu sisi yang lain syu'a, daging bakar. Jadi rupanya seekor burung memiliki dua macam rasa. Sebelah rasa daging bakar, sebelah tu rasa dendeng. Ya, apa ada gu ni nan? Apa ada nyong pajanda pudai apu idungku. Reut lam meja makan danyo kajut tetap baju. Nyamban. Thumma, anehnya lagi, thumma ya'udu tairan. Setelah kita makan, thumma, kemudian ya'udu tairan, kembali lagi burung itu jadi burung. Fayadhabu, dia terbang lagi. Habis-habis berarti dengan dicem kan? Leuh dapat jauh jut lang dicem ipalam. Nah, jadi tidak pernah akan habis makanan penduduk surga. Waruya anil A'mas, diriwayatkan daripada A'mas, daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin tadkhulul jannah min ummati ala suratil qamari lailatal badri. Rombongan pertama, kata Rasulullah, dari umatku yang masuk surga, mereka berbentuk seperti bulan di malam purnama, kata Rasulullah. Sangat bercahaya. Maksud bentuk ini bukan tubuh kita seperti bulan, tapi bercahaya seperti bulan di malam purnama, terang. Nah, rombongan pertama. Ini berarti rombongan pertama adalah orang-orang yang pangkatnya paling tinggi di kalangan umat Nabi. Mereka bercahaya seperti bulan di malam purnama. Tsummal ladzi yalawnahum, kemudian orang yang mengiringi mereka itu berarti rombongan selanjutnya atau rombongan kedua ala surati asyaddi najmi fis sama idha'atan.
Mereka seperti bentuk bintang yang paling terang di langit, kata Rasulullah. Jadi cahaya mereka seperti cahaya bintang yang paling terang di langit. Rombongan kedua umat Nabi. Nah, kemudian summahum ba'da dzalika ala manazil. Kemudian mereka, umatku maksud Rasulullah di sini, setelah demikian, setelah rombongan pertama dan rombongan kedua, ala manazil, itu ada di dalam berbagai macam kedudukan. Berarti makin ketiga, keempat, makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin rendah sampai orang yang terakhir masuk surga. La yabuluna wa la yatakhawwatuna wa la yabzaquna wa la yamtakhattuna. Mereka tidak kencing di dalam surga, kata Rasulullah. Mereka tidak berak di dalam surga. Dan mereka tidak meludah dan tidak buang ingus dalam surga. Hana tuh hana tuh hana meludah, hana hidum dalam surga, teman. Berarti dapat dipastikan surga ini bersih dari segala kotoran. Nah, kata Rasulullah. Amsyatuhum zahab. Sisir-sisir yang mereka gunakan zahab, emas. Fugut teman dalam surga tunggu. Nah, kau lagi ni. Wa mujamiruhum al-luwah. Sedangkan wewangian yang mereka pakai di dalam surga al-luwah. Apa itu al-luwah? Al-ud, kayu gaharu. Kayu gaharu, kayu yang mengeluarkan wangi, ya kan? Mengeluarkan wangi. Kayu gaharu, nyan sebagai wewangian. Warihsyuhum misk. Dan keringat mereka itu misik. Jadi keringat yang keluar seperti dalam hadis di belakang, yaitu misik. Minyak yang sangat wangi. Wa akhlaquhum ala khalqi rajulin wahidin ala tuli abihim Adam alaihi salam sittuna dira'an. Sedangkan bentuk penduduk surga nanti, kata Rasulullah, dalam satu bentuk. Tidak ada yang berbeda. Penduduk surga tidak ada yang berbeda. Yaitu ala tuli abihim Adam alaihi salam. Sama panjang semua sebagaimana panjang atau tingginya Nabi Adam waktu turun ke dunia. Yaitu sittuna dira'an. 60 hasta. Ya, punya fi hasta di tengah meter. Tapi kan ada tente yang tak kira ju di tengah ile. Tak kira ju fi hasta setengah meter. Berarti 60 hasta 30 meter. Yang keenan panjangnya. Yang dimaksud di sini hasta mu'tadilah. Hasta orang yang sedang. Jadi sedang bukan orang Indonesia saja. Harus dibandingkan seluruh penduduk bumi. Yang paling tinggi orangnya berapa meter, yang paling rendah berapa meter. Lalu dicari berapa orang yang sedang. Yang hasta orang yang sedang. Monyo hasta urung tanya nyo biyuk standar mandum duet mandum. Mungkin hasta long damong yang sedang macam tu. Ya kan? Lain standar mandum. Yang keenan kekun padit fi hasta. 50, 55, 60 kali aja 60 hasta. Segitulah tinggi manusia nanti di dalam surga. Yang keenan tanya. Kembali seperti tingginya Nabi Adam waktu turun ke dunia. Kiban Nabi Adam waktu turun dunia manyang, nang kita nyaw manyang teman. Nanti hana pu kubah baje-bajenya han let li. Mutrukah haju kedih ya han let li datuk mutruk. Rekah hana perlenyo kuno kubah ro dundo teman han let li tu. Kon bebino badan karai raya teman ayo. Hana ada begalom nan neraka nyo. Hana ada jauh le. Nyo tentang surga, kon tentang neraka. Oh, je turah Hawaii. Ana sama. Makna ji orang yang mendapatkan syafaat dari ahlul kabair dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari umat Rasulullah yang diangkat oleh Rasulullah yang mereka sudah seperti arang. Kalau arang urangnya sudah hitam, hangus,
lalu dimandikan oleh Rasulullah ke dalam air sungai hayawan, namanya sungai kehidupan, maka mereka keluar seperti terang seperti malam purnama, bulan di bulan purnama. Tetapi di dahi mereka tertulis Al-Jahannamiyun. Maknanya mantan penduduk neraka Jahannam. Mu tulis menteng bak dah mandum Al-Jahannamiyun. Tidak diceritakan berapa tinggi mereka. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam surga sudah sama. Di dalam neraka tidak diceritakan berapa tinggi. Anjir dah begah, anak begah. Yang nana mentang anjir pernah lawan. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya, Ibnu dan Abbas. Nama Ibnu itu Abdullah, Abbas bapaknya paman Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati syabbanun jarradun marradun laisa lahum sya'run illa fir ra'si wal hajibaini wa ahdabil ainain. Penduduk-penduduk surga, kata Rasulullah, syabbanun adalah para pemuda-pemuda yang jardun maradun. Jardun maknanya tidak memiliki kumis, ya, jardun. Sedangkan maradun artinya tidak berjenggot. Remaja berarti. Pemuda remaja yang masih bersih, masih tidak berbulu. Begitulah penduduk surga, kata Rasulullah. Laisa lahum sya'run, mereka tidak punya bulu, kata Rasulullah, illa fir ra'si, kecuali bulu mereka hanya ada pada kepala. Rambut ada nanti. Kon botak penduduk surga, berambut. Wal hajibaini, dan alis. Alis ada, nyo ada. Bulu di alis ada. Wal ahdabil aini, dan bulu yang ada di mata, dua mata, bule matanya. Nyan kenan pakai bule, lain ana. Jenggot tidak ada. Kumis tidak ada. Nyopu. Jambang tidak ada. Bulu hidung tidak ada. Bulu lain tidak ada. Yang ada bulu 3 tempat. Kepala, alis, dan mata, kata Rasulullah SAW. Yakni maksudnya laisa lahum sya'run anah wala sya'run ibtid. Mereka tidak punya bulu kemaluan. Ana boleh kemaluan liduman. Wala sya'run ibtid, dan tidak ada bulu ketiak. Ana li boleh gitu, ana li liduman. Kau lagi jino kan? Ya. Ala tuli Adam situna diraan. Mereka semua tingginya ala tuli Adam, yaitu berdasarkan tingginya Nabi Adam, yaitu situna diraan, 60 dira, sama dengan hadis tadi. Wa ala maulidi Isa bin Maryam salasata wasalasina sanah, dan umur mereka sesuai dengan umur Nabi Isa, yaitu 33 tahun. Nah, panjang lagi panjang Nabi Adam 60 dira. Umur yaitu seperti umur Nabi Isa 33 tahun. Hi atau wajah mereka seperti wajah remaja. Bek tak bayang urung leh tahun ni no. Kabeh mu janggut. Nah, yang kabutih janggut leh tahun. Tapi leh tahun dalam surganya hana mu janggut, hana mu mithe, yang nato bule mata dan alis. Hana bule lain ke bawah danya. Baidu alwani khidru siyab. Baju mereka berwarna putih, warna mereka yaitu putih, warna kulit mereka putih, dan baju mereka berwarna hijau. Jadi penduduk surga bajunya hijau, kulitnya putih, kata Rasulullah. Yada'u ahaduhum ma'idatam baina yadaih. Salah seorang dari mereka selalu meletakkan hidangan di hadapannya. Maknanya di hadapan penduduk surga. Nanti di dalam surga ada orang yang selalu meletakkan hidangan di depannya. Tabena makanan. Hijau tabena makanan. Dalam hadis muno, kekuatan makan 100 kali
Ipat menyojino tiaat dan nyoda jak bawarung ni. Tiaat ba kedai kopi aje blei. Tiaat ka kopi ya kan? Tiaat ka teh. Tiaat ka gerah tu, tiaat ka abu, tiaat ka apa juhmi. Lam surga tu man hanam tu mai piuh ado pajuh kabe. Maka ada orang dalam surga nanti selalu meletakkan hidangan di hadapannya. Fayaqbilu ta'ir, maka datanglah dalam makanan tersebut seekor burung. Dalam hidangan itu seekor burung. Fayaqulu, maka burung itu berkata, ya waliullah, hai kekasih Allah, amma inni kad syarabtu min ainis salsabil. Adapun aku pernah minum daripada mata air salsabil. Wa ru'itu min riyadil jannah tahtal arsh. Dan aku bersenang-senang, bermain-main, bercandaria di kebun-kebun surga yang ada di bawah aras, kata burung itu. Wa akaltu min thamari kadza, dan aku makan buah-buahan ini, kata burung itu. Ta'mu ahadi janibain matbuh wa ta'mul janibil akhar mashwa. Rasa salah satu bahagian daripada burung itu matbuh, yaitu seperti daging yang dimasak di kuah. Sedangkan bahagian yang lain rasanya mashwa, seperti daging yang dipanggang. Yang dicemnya ni yak pegah haba, yak pajuh roy. Memiliki dua sisi. Satu sisi seperti daging yang tak masak di kuah. Nah, tatagun kari dia pegah lagi tatagun kari. Sedangkan satu sisi lagi seperti daging panggang rasa burung itu. Fayaqulu minha masya'a, maka makan penduduk surga daripada burung itu masya'a, apa yang menghendaki ia. Jadi le makan teman dalam surga. Pakon le makan. Karena hana le perle semayang, ya kan? Hana payah semayang le, upiuh ti agat roh hotel ho hana le teman. Piuh ti atnyo kata hana le. Jadi makan, minum, bersilaturahmi, kawin, itulah pekerjaan nanti di dalam surga. Nah, tapi baik dunia ada pupuk lagi kan. Baik makan, minum, kawinnya anjur lah dunia. Dunia dengan surga berbeda. Dunia bukan surga. No, baik lagi lumo agamanya, lagi lumo ini kan. Wa alal wali sab'una hillatan laisa fiha hillatun illa ala launin akhar. Nah, terhadap kekasih Allah nanti ada 70 helai pakaian. Jadi seorang kekasih Allah memiliki 70 helai pakaian. Nanti. Yang laisa fiha hillatun, tidak ada pada pakaian tersebut, pada wali itu pakaian, pada 7 helai itu satu pakaian, illa ala launin akhar, kecuali atas warna yang lain. Maksudnya 70 helai pakaian memiliki warna yang berbeda. Di ana sama, lain-lain warna pakaian. Tanya le pakaian de kadang warna saban teh tu ngingop lek baje sod gitu ngah. Madai baje lain, dipikir kok baje sod karena sama. Jadi dalam surga berbeda warna pakaian nanti. 70 helai, 70 macam warna. Kemudian fi asabihim asyaratu khawatim. Di jari-jari penduduk surga ada 10 cincin. Nah, tanya taboh bagi ada tu. Urang dalam surga tu man 10 ne. Nyol le tak ada tu, tanya jino bagi dukun bagi le dah pulau raya-raya kan. 10 ne anak jarak 10 cincin. Nanti di dalam surga. Tapi di cincin itu maktubun fi awali, tertulis pada cincin yang pertama. Cincin pertama. Tertulis di cincin pertama apa? Salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera terhadap kalian penduduk surga. Bima sabartum, sebab kalian sabar. Sabar. Di mana kita sabar? Di dunia. Maknanya orang-orang yang sabar di dunia akan mendapatkan balasan Allah di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Tidak akan bisa kita ketuk pintu surga kecuali dengan sabar hidup di dunia. Maka kesejahteraan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk nanti
kepada penduduk surga bima sabartum, sebab mereka sabar di dunia. Surah Ar-Ra'du 24. Itu tertulis di cincin pertama. Tim nyonan pegak cincin ini ben tulisnya. Abak pekon nyonan tulis lagi nyan. Nyan payah puluh tiat. Nyan sakit ni nah. Jak bawa WC, kau payah tu cincinya ne puduk. Tua dia saya kata tu dah puduk tu. Tua dekat tinggal yang nama holi. Coy igap di kail holo tak gon cincinya nyan solar nyan. Atau punya lumut yang pulau macam-macam nan ni. Ti preh-preh dah puduk. Bacut tilap bicara je, ben tulis ni. Cuman di akhirat lamu surga lagi yang tertulis. Wa fisani, dan pada cincin yang kedua tertulis apa? Udkhuluha bisalamin aminin. Surah Al-Hijr ayat 46. Masuklah kalian ke dalam surga bisalamin aminin, dengan sejahtera lagi aman, damai sentosa. Jadi masuk surga dengan sejahtera, aman, damai sentosa. Hana karu-karu dalam surga, hana gabu-gabu. Hana tupeh kanot ngemblangong dalam surga. Nyai rumah dengan tupeh kanot ngemblangong, kan? Pasti na rumah yang mututing li tiga kau. Walaupun hana berat, tupeh. Tapi dalam surga hana tupeh kanot ngemblangong. Damai ke dalam surga. Wa fisalis, dan terdapat pada cincin yang ketiga, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surah Az-Zukhruf ayat 72. 72. Watilkal jannatul lati, dan demikian itu surga, dan demikianlah surga uristumuha yang diwariskan mereka itu surga tadi bima kuntum ta'malun, sebab apa yang mereka amalkan. Jadi di dalam cincin yang ketiga tertulis bahwa surga yang Allah wariskan untuk mereka disebabkan amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Amal apa? Amal baik, amal saleh yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak menyekutukan Allah dalam beramal. Maka dengan sebab amal tersebut dibalas oleh Allah, diberikan surga. Maknanya bukan surga itu dihargai dengan amal kita, tapi amal yang kita lakukan ada yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Dengan sebab itulah kita masuk surga. Dengannya tamang surga yang tertulis pada cincin yang ketiga. Kemudian cincin yang keempat tertulis rufi'at ankumul ahzan wal hamum. Diangkat, dipindahkan maknanya daripada kalian penduduk surga al-ahzan wal hamum, yaitu kesedihan dan duka cita. Jadi tidak ada lagi rasa sedih nanti di surga, tidak ada lagi perasaan duka cita. Karena sebenarnya manusia memiliki rasa itu, ya kan? Nah sedih dan ada kejadian sesuatu buat kita sedih sampai kita menangis. Ada suatu kejadian yang membuat kita berduka cita. Tapi di dalam surga nanti tidak ada lagi suatu kejadian pun yang bisa membuat penduduk surga merasa sedih dan berduka cita. Kenapa? Karena rasa sedih dan duka cita sudah Allah hilangkan dari penduduk surga. Nah, kemudian di cincin yang kelima tertulis apa? Wa albasnakumul halli wal halal, dan kami pakaikan kepada kalian intan dan berbagai macam perhiasan. Jadi maknanya perhiasan penduduk surga, bajunya nanti terbuat dari intan dan perhiasan-perhiasan. Yakut, zamrud, dan berbagai macam mutiara. Di cincin yang keenam tertulis wa zawwajnakumul haural ain, dan kami nikahkan, kami kawinkan kalian dengan haural ain, bidadari yang cantik jelita. Mandum gubi teman bidadari yang cantik jelita ada Allah dalam surga. Di cincin ketujuh tertulis apa? Walakum fiha ma tashtahil anfus wa taladzal a'yun wa antum fiha khalidun. Tertulis di cincin yang ketujuh. Dan bagi kalian di dalam surga ma tashtahil anfus, apa yang diingini oleh jiwa. Wa taladzal a'yun, dan apa yang disenangi oleh mata.
wa antum fiha khalidun, dan kalian dalam surga kekal selama-lamanya. Tertulis di cincin yang ketujuh. Sedangkan di cincin ke-8 tertulis rafaqtumun nabiyyin wasiddiqin. Kalian bergaul dengan para nabi dan siddiqin. Teman kita dalam surga adalah nabi dan siddiqin. Yang tertulis bak cincin yang ke-8. Dan pada cincin yang ke-9 tertulis sirtum syababan la tahrumun. Jadilah kalian para pemuda yang tidak tua. Jadi selamanya nanti dalam surga muda selalu, tidak akan pernah tua. Beda hidupnya. Hidupnya muda, tapi nanti kita lama-lama menjadi tua. Di surga muda, lama-lama tidak menjadi tua, bahkan menjadi seperti lebih muda lagi di dalam surga. Makin lama makin cantik, makin ganteng, makin tampan penduduk surga. Kemudian di dalam cincin yang terakhir, yaitu pada cincin yang ke-10 tertulis apa? Sakantum fi jawari man la yu'addil jiran. Kalian tinggal di fi jiwari, di dalam jiran yang tidak mengganggu tetangga. Berarti kata Allah tertulis di cincin yang ke-10 bahwa kita tinggal di daerah, di kawasan yang para tetangga itu tidak mengganggu tetangga yang lain. Berarti semua hidup dalam keadaan harmonis, saling menghormati, saling mengunjungi, saling bersilaturahmi. Itulah keadaan penduduk surga. Yang tertulis pada 10 cincin penduduk surga. Apa yang tertulis di sini menggambarkan keadaan penduduk surga dan sebab-sebab masuk ke dalam surga. Wate katruh wate insya dapatai pengajian getanyo pak malamnya insyaallah malam untuk akan tersambung lagi getanyo dengan bagaimana supaya nikmat-nikmat yang telah kita uraikan dalam beberapa hadis tadi bisa kita dapatkan. Kibancara butamang surga bu numpuk nikmatnya. Itu malam kita bahas. Nah, tutup pengajian dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.